Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-22 atau malam yang ke-22 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama setelah melaksanakan sholat Isya, Tarawih dan Witir secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Jamaah Masjid Al-Faruq yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu semakin mau mendekati berakhirnya bulan Ramadan, maka kita harus meyakini semakin besar pula berkah yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Itu harus menjadi sebuah keyakinan seorang muslim. Semakin mau berakhir bulan Ramadan, semakin berkah tambah besar di akhir-akhir. Ini harus dipahami dan diyakini sehingga tidak terputus beramal kita hanya di awal-awal 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka bermimpi tentang Lailatul Qadar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ura ru'yakum qad tawata'at." Aku memperhatikan bahwa mimpi-mimpi kalian telah bersamaan. Dan mimpi ada 3. Mimpi dari Allah, dari syaitan, dan bunga tidur. Mimpi dari Allah adalah mimpi yang baik-baik. Misalkan seseorang bertemu dengan
bapaknya, ibunya yang sudah meninggal memerintahkan yang baik-baik, maka itu mimpi dari Allah. Selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Termasuk di dalamnya mimpi bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ura ru'yakum qad tawaqa." Aku melihat mimpi kalian telah bersepakat. Faltamisuha fis sab'il bawaqi. Maka carilah Lailatul Qadar di 7 hari terakhir. Sekarang kita malam yang ke-22, maka 7 hari terakhir carilah itu. Ini menunjukkan bahwa semakin mau berakhir bulan Ramadan, semakin puncak keberkahan Ramadan berada di akhir-akhirnya. Jangan pernah mengira bahwa Ramadan sudah selesai. Hari-hari berkahnya sudah habis. Sekarang kita lihat di jalan-jalan, alhamdulillah tadi ulun tidak terlambat. Di jalan-jalan sudah penuh. Pusat perbelanjaan sudah penuh. Maka bagi yang mengikuti pengajian-pengajian dakwah sunnah harus meyakini baik-baik bahwa semakin hari mau berakhir Ramadan, disitulah letak semakin berkahnya bulan Ramadan. Ini yang pertama, agar tidak terputus waktu atau semangat beramal kita. Dan bagi orang-orang yang benar-benar tahu hakikat Ramadan, keberkahan Ramadan, mulianya Ramadan, agungnya Ramadan, ini hari-hari peperangan. Hari-hari yang merupakan pertaruhan kita setahunan penuh. Kita nunggu bulan Ramadan setahunan, maka 10 hari ini adalah puncaknya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menganggap Ramadan sudah habis, sudah selesai. Kemudian yang kedua, agar tidak terputus semangat beramal juga, ada kiat yang disebutkan oleh para ulama salaf, yaitu mereka mengatakan la tafiq bi kathratil amal fa innaka la tadri aqbilta am la wa la ta'man dhunubaka fa innaka la tadri akufirta anha am la fa innahu mughayyabun 'inda Allah. Jangan pernah engkau merasa percaya diri dengan banyaknya amal yang sudah engkau amalkan. Ini masalahnya. Agar kita tidak terputus beramal, maka jangan pernah ujub. Ujub itu yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Ujub itu adalah dia melihat dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Merasa sudah banyak puasa, sudah banyak sholat, sudah banyak sedekah, sudah banyak. Ini yang membuat terputus amal. Makanya tadi ulama salaf mengatakan jangan pernah terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu. Mengapa? Karena engkau tidak tahu amalmu diterima atau tidak. Dan ini selaras dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Jadilah kalian orang-orang yang perhatian lebih diterimanya amal ibadah dibandingkan hanya sekedar beramal. Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima. Innama itu adatul hasr, huruf untuk membatasi. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, berarti banyak yang tidak diterima. Maka jangan pernah puas dengan apa yang sudah dicapai dari amal ibadah. Dan jangan pernah merasa aman dengan dosa yang sudah dilakukan.
Karena kita tidak tahu apakah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang kedua, agar tidak terputus beramal di masa-masa peperangan ini. Di masa-masa berjihad, berijtihad, memperbanyak amal ibadah. Yang ketiga, agar tidak terputus semangat untuk beramal adalah seseorang jangan pernah meremehkan amal walau yang dianggap remeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-kali engkau meremehkan dari kebaikan sedikit pun, walau hanya bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Ada orang mungkin sampai hari ini belum menghatamkan Al-Quran. Jangan bersedih. Ada orang mungkin sampai hari ini belum bisa sholat semalaman suntuk, terutama malam-malam ganjil seperti kemarin malam. Karena mungkin dia lemah, dia tua, dia uzur, dia. Jangan bersedih. Masih ada amalan yang mungkin kecil, tetapi dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk menghasilkan pahala yang besar. Menghasilkan pahala yang besar. Apakah kita tidak mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kanat baghiyun min baghaya Bani Israel. Ada seorang wanita pezina dari Bani Israel. Ra'at kalban yutifu birakiyah. Dia melihat seekor anjing yang mengelilingi sumur. Kada yaqtuluhul atash. Anjing tersebut hampir saja mati, menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan. Fanazalat wasaqathu. Kemudian perempuan wanita pezina tersebut turun ke sumur. Lalu dia ambil air, fanaza'at muqaha fasaqathu. Dia ambil air dengan cara dia melepaskan sepatu tingginya, sepatu hak tingginya. Dan dia ciduk, dia minumkan ke anjing tersebut. Hanya seteguk air diminumkan kepada anjing yang air liurnya najis mughalladhah. Tetapi ketika itu ikhlas, kemudian juga benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faghfira laha bih. Allah mengampuni dosa-dosa zinanya seluruhnya dengan hanya seteguk air diminumkan kepada seekor anjing, hewan yang air liurnya menurut syariat Nabi Muhammad sallallahu rabbi wasallam wa barakatuh alaih adalah najis mughalladhah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mungkin yang tidak bisa bersedekah banyak, enggak bisa saya lihat di depan kaca masjid, hari pertama si fulan, hari kedua si fulan. Semestinya begitu tuh dulu. Dari dulu orang Banjar seperti itu bukan puasa. Enggak pakai donasi. Ya. Seperti itu dulu. Saya hari pertama, saya hari kedua. Pak Haji fulan 30 hari. Mungkin dia tidak punya harta. Bagaimana saya? Hari-hari begini membingungkan, Ustaz. Quran enggak hatam, sholat enggak bisa semalaman suntuk karena ngantuk, Ustaz. Sedekah enggak punya harta. Karena bermanfaat, penanyoloni hidup, Ustaz. Mati aja kan sudah. Maka jangan kira. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Bentengi dirimu dari api neraka walau hanya dengan bersedekah setengah kurma. Setengah kurma
la yadullu ala thaman wal 'ard, walakin yadullu ala al-qillah. Setengah kurma tidak menunjukkan kepada sedikitnya harga, menunjukkan kepada harga, enggak. Berapa harga setengah kurma, enggak ada. Tetapi menunjukkan kepada walau sedikit. Maka kiat yang ketiga agar tidak terputus ibadah, jangan pernah meremehkan kebaikan. Tersenyum dengan orang, menasihati dengan 1-2 patah kata, kemudian bersedekah walau hanya dengan 1 kurma, bersedekah walau hanya dengan 1 botol air untuk membukakan orang, dan seterusnya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Menghilangkan gangguan di jalan. Kalau seandainya seseorang berikhtisab kepada Allah, dia akan mendapatkan pahala besar. Itu kiat yang ketiga. Kiat yang keempat, agar di hari-hari seperti ini kita tidak terputus amalnya, adalah kita harus paham betul fikih beribadah. Seperti yang saya ungkap tadi. Sebagian orang kadang-kadang, aduh sudah. Rencana 3 kali hatam sudah nggak bisa. Orang 3 hari hatam, 5 hari hatam. Saya kok nggak hatam-hatam hari yang ke-22. Gimana caranya? Maka kiat yang keempat adalah harus paham betul fikih beribadah. Yang pertama fikih beribadah, dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya bagi laki-laki berjamaah di masjid lebih utama dibandingkan sholat tarawih semalaman suntuk tidak subuh. Betul tidak? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang paling aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Dahulukan yang wajib. Kemudian yang kedua, dahulukan yang dicintai Allah dibandingkan keinginan sendiri. Apa contohnya? Yang dicintai Allah yang disyariatkannya. Seperti antara azan dan iqamah berdoa. Kurang tepat baca Quran. Wah Ustaz, target belum selesai nih. Ya, berdoa. Kemudian di pagi hari setelah subuh berzikir. Di asar setelah salat asar berzikir. Kurang tepat meninggalkan zikir pagi, zikir petang. Demi mengejar bacaan Al-Quran. Contoh yang lain lagi. Bersedekah kepada rahim lebih utama dibandingkan bersedekah kepada orang lain yang bukan rahim. Meskipun orang lain dekat dengan kita. As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Was-sadaqatu 'ala dzir rahim sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada rahim dapat pahala sedekah. Kepada miskin dapat pahala sedekah. Tetapi bersedekah kepada orang rahim yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan kita, ini adalah mendapatkan pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan rahim. Yang keempat, contoh yang dicintai oleh Allah adalah membaca Al-Quran. Apalagi membaca Al-Qurannya di dalam sholat. Nah, maka kalau seandainya ada i'tikaf di sini, ada qiyamul lail, yang imam panjangi, nggak apa-apa. Panat kan situ. Ulun bujuran tadi malam di mana Masjid Umar Pesantren Intan Ilmu. Yang imam Ustaz Dodi panjang ya Allah 1,5 jam. Sudah dihiga ulun udah tahu ya sudah dihiga. Ngantuk ya. Lewat sedetik 2 detik. Capek, memang surga harus capek. Al-jannah laysat bil aman. Surga bukan dengan angan-angan, capek. Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu huffat bil makari. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Dan itu yang akan menjadi syafaat kelak dari kiamat. Bukankah hadisnya berbunyi begitu? Ya datang bacaan Al-Quran kelak nanti kepada Allah. Ya Rabb, mana'tu nauma bin lail fasyafi'ni bi.
Aku larang dia tidur di malam hari gara-gara bacaku. Ampuni dosanya. Begitu sistem kerja syafaat bacaan Al-Quran kita. Jadi kalau ngantuk Pak, bawa udhu. Kalau imam, panjangi. Enggak jadi masalah. Hari-hari ini panjangi. Karena baca Quran di luar sholat dengan baca Quran di dalam sholat, itu adalah lebih utama baca Quran di dalam sholat. Itu masalahnya. Makanya kan ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, qiraatul Quran fi sholati a'zamu minha kharijas shalah. Membaca Al-Quran di dalam sholat lebih besar pahalanya dibandingkan di luar sholat. Wa ma warada fi fadli qiraatil Quran yatanawalul musalli a'zamu mimma yatanawalu ghairah. Dan apa saja yang diriwayatkan tentang keutamaan membaca Al-Quran, maka orang yang sholat dengan membaca Al-Quran di dalamnya mendapatkan keutamaan tersebut lebih berhak dibandingkan orang yang di luar sholat. Nah, makanya imam panjangi ya, panjangi. Ya, nggak apa-apa. Jam 3 sampai setengah 5. Mantap saudara. Ya, Ustadz ini baru pulang liburan. Ya, ini jadi yang dicintai oleh Allah lebih didahulukan dibandingkan yang kita cintai. Ya, didahulukan lebih yang kita cintai. Tetapi tentunya imam juga ngelihat ya di samping, di belakang-belakang. Ini mohon yang sudah ngaji-ngaji paham insyaallah. Mohon kita yang di kampung panjang sedikit ulun. Mah panjangnya pian. Ya, jadi harus dididik memang. Dan itu perlahan-lahan, tidak boleh serampangan. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan agar tidak terputus untuk beramal di masa-masa perang seperti ini adalah beramal ingin mendapatkan waktu yang bertepatan dengan Lailatul Qadar tidak mengurangi keikhlasan. Karena itu diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Bersungguh-sungguhlah cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagian orang mengira bahwa itu mengurangi keikhlasan. Tidak, kalla. Beribadah di malam-malam hari sisa-sisa Ramadan ini demi agar bertepatan dengan Lailatul Qadar tidak mengurangi keikhlasan, karena itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Rasul SAW memerintahkan untuk sesuatu yang meniadakan keikhlasan. Nah, ini beberapa kiat agar tidak terputus masa beramal di dalam hari-hari terakhir bulan Ramadan. Dan saya ingin ingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung akhirnya. Kuda saja, jika di pacuan dia tahu kalau ini adalah garis finish, maka dia harus kencang. Masa manusia yang berakal kalah dengan kuda? Ustaz, kita lain kuda. Makanya menaik kuda harus lebih pintar daripada kuda. Ya. Maka ini hati-hati, baik yang i'tikaf, baik yang tidak i'tikaf. Dan saya mengingatkan yang i'tikaf jangan sampai malah lebih buruk daripada yang tidak i'tikaf. Terutama yang i'tikaf masih sempat-sempatnya menonton acil-acil bejoget di Masjid Al-Faruq pulang.
La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini hati-hati. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.